Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Dewi ya. Seperti minggu yang lalu sudah kita bicarakan dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik pada tugas saya di CGP Bu Dewi. Jadi di sini kan manfaat dari coaching supervisi akademik ini bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran nanti di kelas. Maka izin saya observasi Ibu dulu sebelum kita masuk dalam observasi saya di dalam kelas bersama Ibu nanti. Kira-kira dari hasil percakapan kita minggu yang lalu dengan kepala sekolah dan hari ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ketika nanti Ibu masuk ke ruangan mensupervisi saya, di situ saya mengharapkan apabila ada nanti kegiatan misalnya persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup dari yang saya sampaikan kepada siswa, saya berharap Ibu memberikan suatu kemajuan untuk diri saya sendiri, sehingga ke depan saat saya menyampaikan atau mengajar kembali kepada anak-anak dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan kemudian dapat memotivasi siswa ke depan serta dapat memotivasi guru-guru yang lain dari arahan-arahan yang Ibu berikan kepada saya. Baik Ibu, berarti itu salah satu yang Ibu harapkan. Ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di akhir nanti Bu ya, akhir dari pembelajaran. Jadi kira-kira kapan ini Bu waktu untuk saya melakukan observasi di dalam kelas Ibu? Kalau waktunya mungkin hari ini bisa Bu, setelah istirahat nanti saya akan masuk ke kelas 3-nya. Di situ nanti kita boleh Ibu supervisi saya hari ini. Berarti ada jam Ibu hari ini ya? Ada. Oh ya, baik Ibu. Mata pelajaran apa Ibu? Biologi. Oh, biologi. Materinya apa? Materinya katabolisme lemak dan protein serta diet tinggi diet tinggi protein dalam pengelolaan berat badan. Berarti lebih kepada gizinya Ya, ya, pada gizi dan enzim. Jadi tujuan dari pembelajaran Ibu? Di sini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu enzim dan metabolisme. Jadi di sini ada proses katabolisme dan anabolisme. Dan di sini tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi sifat enzim, kemudian mampu mengidentifikasi cara kerja enzim, kemudian proses katabolisme, anabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Yang di situ nanti ada bahan, kemudian proses, hasil dan tempat berlangsungnya enzim tersebut. Iya Bu. Jadi setelah nanti pembelajaran ini, apa yang Ibu persiapkan? Nanti bukan sebelum kita masuk ke pembelajaran ke kelas, apa yang Ibu persiapkan? Terutama ya badan saya sendiri dulu. Semoga sehat ya. Kesehatan saya. Kemudian yang paling utama sekali adalah materi yang akan saya sampaikan. Kemudian RPP. RPP sudah Ibu persiapkan ya? Sudah ya. RPP, kemudian motivasi yang LKPD-nya, kemudian itu saja Bu. Kemudian nanti kami kan ada diskusi ya, diskusi kelas, presentasi. Nah sebelum itu saya arahkan dulu anak-anak. Iya, melalui PPT gitu ya? Iya. Ada pun. Iya. Baiklah Ibu, semoga nanti observasi yang saya lakukan hari ini bersama Ibu ya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Berarti jam berapa Ibu nanti kita? Nanti jam 11 kurang 5. Iya. Oke lah Ibu, kalau seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Mari sama-sama. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kita semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar biologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
pelajaran biologi pada siang hari ini. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada kira-kira yang tidak hadir? Siapa? Nusa Fitri izin Bu. Nusa Fitri izin. Mudah-mudahan Nusa Fitri besoknya bisa datang kembali ke sekolah ini ya. Baik, Ibu rasanya ada melihat sesuatu yang ganjal di mata ya, banyak sampah di halaman di lantai kita ini. Boleh nggak kita bersihkan? Boleh. Sampah, kemudian baru kita belajar. Oke? Ayo kita pilih sama-sama sampahnya. Lingkungan kita pun sudah bersih, maka kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada nggak ingat minggu yang lalu atau Selasa yang kemarin kita sudah mempelajari tentang karbohidrat? Ada kan? Ada yang masih ingat katabolisme karbohidrat? Oke, silakan Siti. Baik, di pertemuan kita minggu lalu yang saya ingat tentang katabolisme karbohidrat adalah reaksi redoks yang menghasilkan satu energi dari karbohidrat sebagai sebuah substrat. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Syifa? Minggu kemarin? Nazia? Nazia bisa? Bisa? Baik, dari minggu lalu kita sudah belajar tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat bagi menjadi 4, ada glikrosis, asam sulfat, siklosid dan sulfur elektron. Iya. Ada 4 proses karbohidrat pada minggu lalu kita pelajari ya. Nah di sini apa yang dikatakan dengan karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari mana kita dapatkan karbohidrat tersebut? Adalah dari kita mengkonsumsi makanan kita sehari-hari. Nah di situ nanti pada saat karbohidrat itu diproses melalui proses katabolisme dan anabolisme. Nah di situ berperanlah enzim yang sedang kita pelajari di minggu pertama kemarin bab 2 ya. Nah, itu peran enzim untuk menghancurkan atau untuk mengubah senyawa sederhana yang ada di dalam makanan menjadi senyawa yang menjadi senyawa yang sederhana dalam tubuh kita, sehingga dari karbohidrat tersebut menghasilkan energi ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang di kelompok kita ya, tentang katabolisme lemak, protein dan diet tinggi protein dalam pengelolaan berat badan. Nah, setelah kita mengkonsumsi kemarin karbohidrat ya, ini ada prosesnya. Jadi prosesnya di sini kalau katabolisme proses apa? Perombakan atau pembentukan. Ada 2 proses di enzim, ada katabolisme, ada anabolisme. Ya kan? Kalau katabolisme berarti penguraian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penguraian ya.
Diet ya, setelah dijelaskan oleh kawan kita nanti bagaimana sih diet yang bagus dan baik untuk kita yang gemuk ini ya. Ya pertama saya diet lagi ya. Oke. Anak sekarang judul ini ya ada tujuan kita dalam menyampaikan judul ini nanti yaitu kita mampu mengidentifikasi cara kerja enzim karena katabolisme lemak ini masuk ke dalam enzim ya. Dalam enzim dan metabolisme. Metabolisme ini proses daripada metabolisme. Proses metabolisme itu ada dua ya. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Baik, untuk lebih memahami apa itu katabolisme lemak protein dan bagaimana diet tinggi diet kita secara baik dan benar, maka kita akan mendengarkan paparan dari kawan kita kelompok 4 ya, kelompok 4 yang akan disampaikan oleh 5 orang. Nah, kepada kelompok kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin mempresentasi tugas makalah yang berjudul katabolisme lemak protein dan diet tinggi protein dalam pengelolaan berat badan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nazia Yusa. Saya Julia Indiani. Nama saya Wita. Nama saya Maria. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru mata pelajaran biologi yang telah memberikan tugas terhadap kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami jauh dari kata sempurna dan ini merupakan langkah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kami dan kita semua. Metabolisme adalah reaksi perombakan pemecahan atau penguraian senyawa. Kompleks organik menjadi sederhana. Anorganik yang menghasilkan energi untuk dapat digunakan oleh sel. Energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP. Adenosin trifosfat. Fosfat. ATP merupakan gugus endermin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel. Contoh katabolisme adalah respirasi sel, yaitu proses penguraian bahan makanan yang bertujuan menghasilkan energi sebagai bahan baku. Respirasi adalah karbohidrat, asam lemak, dan asam amino menghasilkan CO2, karbon dioksida, air, dan energi. Respirasi dilakukan oleh semua sel, hewan pun maupun sel tumbuhan. Diet tinggi protein adalah pola makan yang fokus meningkat asupan protein dan mengurangi asupan karbohidrat dan lemak. Biasanya diet tinggi protein dilakukan untuk menurunkan berat badan, meningkatkan energi serta performa fisik. Pengertian katabolisme lemak. Katabolisme lemak adalah serangkaian reaksi pada proses metabolisme yang menggunakan molekul-molekul besar. Reaksi yang dimaksud ialah mengurai dan mengoksidasi molekul makanan.
bahan baku tubuh. Kacang. Kacang mengandung lemak, serat, protein nabati, serta lemak yang dibutuhkan tubuh. Coklat. Coklat adalah coklat bentuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Jika tahu ya. Fungsi dan katabolisme lemak. Katabolisme lemak berfungsi untuk proses katabolisme seluler berfokus pada pemecahan molekul-molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang lebih sederhana. Jenis-jenis lemak. Lemak jenuh saturat lemak tak jenuh. Tunggal monosaturate fat lemak tak jenuh ganda. Lemak trans. Pengertian protein. Protein adalah salah satu fungsi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa fungsi protein antara lain, yaitu sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan dari yang lain, tubuh yang kekurangan protein akan retak, terserang penyakit dan infeksi. Jenis-jenis protein. Protein enzim, protein struktural, protein hormon, protein antibodi, protein transport, protein peningkat, protein penggerak. Pengertian diet tinggi protein. Diet tinggi protein dalam pengelolaan berat badan. Manfaat diet tinggi protein untuk menurunkan berat badan, mengenyangkan perut, membangun massa diet, meningkatkan kualitas diet, membakar kalori lebih banyak. Makanan tinggi protein untuk diet: ikan, daging putih, dada ayam, daging sapi, surat yogurt, keju, kacang, rendang, lemak alpukat. Efek samping diet tinggi protein. Walau diet tinggi protein terdengar mengunggah dan cenderung aman, ada beberapa risiko kelebihan protein yang perlu kita waspadai. Resiko kekurangan karbohidrat dan serat yang juga berpotensi menimbulkan sembelit. Resiko bau mulut, resiko penyakit jantung. Beberapa pasien dengan kondisi medis tertentu harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba diet tinggi protein, termasuk pasien dengan masalah ginjal, pasien diabetes, pasien dengan gangguan hati, pasien dengan penyakit kronis. Kesimpulan, protein berfungsi untuk Nggak usah dibaca dulu nak kesimpulan, nanti kesimpulan di akhir pembelajaran kita. Baik, tadi penyampaian dari judul kita hari ini dari kawan-kawan kita. Silakan moderatornya mana? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, silakan. Tadi yang sudah dipaparkan mungkin ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Nanti kita akan mengupas sama-sama tentang karbohidratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Puja Putri, perwakilan dari kelompok 6. Mengapa energi hasil katabolisme dari lemak lebih tinggi daripada karbohidrat? Ya, mengapa energi dari hasil katabolisme lemak lebih tinggi daripada karbohidrat? Mengapa energi Baik, ada yang lagi yang lain? Oke. Moderatornya mana? Ayo hidupkan diskusinya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Baik, saya mau dari kelompok kita yang bertanya, apakah diet bisa mempunyai efek samping dan berikan salah satu contohnya? Sekian, terima kasih. Maka diet dapat menimbulkan efek samping ya. Kemudian berikan contohnya. Oke, silakan moderator mana? Ada pertanyaan yang lain?
dapat dihidrolisis menjadi asam lemak? Apakah lemak dapat dihidrolisis menjadi asam lemak? Oke, silakan dijawab. Masih ada ya? Baik. Mengapa lemak harus memulai proses katabolisme agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Mengapa lemak harus melalui proses ini sehingga menghasilkan energi? Mengapa lemak harus melalui proses katabolisme sehingga menghasilkan energi? Oke. Ada empat pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1, dan 3. Ya. Baik, silakan. Mungkin dari faktor yang dapat mempengaruhi dia tadi pertanyaannya, boleh itu dulu yang dijawab, boleh juga pertanyaan dari siapa tadi? Kelompok sini ya, yang faktor yang mempengaruhi dia. Bukan. Oke, silakan. Efek samping ya, efek samping dari dia aja. Berarti kita yang ngomong ini harus hati-hati kalau dia ya. Akan ada efek samping rupanya, ya kan? Nah, mari kita dengarkan apa efek sampingnya sebelum kita dia ya. Ya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah diet mempunyai efek samping dan berikan contohnya? Walau diet tinggi protein terdengar mewah dan cenderung aman, ada beberapa resiko berlebihan protein yang perlu kita waspadai. Contohnya, resiko bau mulut, resiko penyakit jantung, dan resiko batu ginjal bagi beberapa individu yang rentan. Apa jawabannya? Bagaimana? Efek samping Efek samping dari diet mulut, resiko penyakit jantung, resiko batu ginjal, resiko pengurangan karbohidrat dan serat. jadi banyak efek samping yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang akan terjadi pada tubuh kita ya. Kalau dietnya tidak bagus ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan.
bukan. Oke, ayo. Silakan. Bantu soalnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah lemak dapat dihidrolisis menjadi asam lemak? Lemak akan dihidrolisis secara enzimatis dengan bantuan enzim lipase. Jadi dia kan lemak ini ketika kita mengkonsumsi makanan ada lemak kemudian terhidrolisis dan dengan bantuan enzim ya, dengan bantuan enzim yang sudah kita pelajari yang pertama sekali kita tampil. Yang kerja enzim, fungsi enzim adalah untuk membantu melarutkan atau membantu memudahkan untuk proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi lemak itu kalau lemak dalam tubuh setelah kita konsumsi, kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah terhidrolisis dengan bantuan enzim. Jadi sistemnya enzimatis namanya ya. Jadi bantuan enzim ya. Itu soal ya. Siapa tadi? Soal siapa? Oke, soal Siti ya. Bagaimana Siti? Jadi ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa harus menilai proses metabolisme menghasilkan energi? Karena metabolisme memiliki reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat energi maupun mengeluarkan energi. Zat energi yang terjadi dalam sel-sel tubuh. Baik, ini ada kaitannya dengan minggu yang lalu, hari Selasa kemarin kita ada proses glikolisis, ya, ada proses siklus Krebs, ya, masih ingat, Felisa, ya, yang 4 tadi disebutkan oleh Felisa. Yang pertama, Felisa, glikolisis, yang kedua, siklus Krebs, yang ketiga, asam pirufat, yang keempat, ya, transfer elektron. Jadi lemak ini akan terjadi metabolisme dengan proses-proses glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron dan asam pirufat. Ini pertanyaan Syifa ya? Pertanyaan kelompok Syifa. Kelompok 2 ya? Baik, masih ada lagi? Nggak ada. Kira-kira dari pemaparan materi mereka kira-kira apakah sudah dipahami kita apa itu metabolisme dan apa itu anabolisme dan katabolisme. Nah di sini kan katabolisme judul tadi kita kan katabolisme lemak. Katabolisme lemak protein dan diet inti protein dalam pengelolaan berat badan, ya kan? Nah, di sini katabolisme seperti yang sudah disampaikan tadi, katabolisme ini masuk ke dalam metabolisme. Bab kedua kita judulnya enzim dan
Metabolisme. Enzim ini adalah suatu zat yang terdapat di dalam tubuh kita yang membantu untuk menguraikan senyawa-senyawa yang ada di dalam makanan, yang untuk membantu proses memudahkan dan mengubah gula kompleks di dalam makanan menjadi gula yang sederhana di dalam tubuh. Itu enzim. Ya, kalau metabolisme prosesnya. Jadi prosesnya ada katabolisme, ada anabolisme. Kalau anabolisme perombakan dari gula yang kompleks menjadi gula yang sederhana. Ya. Kemudian kalau katabolisme adalah penguraian, diuraikan kembali dengan melalui siklus-siklus tadi sehingga di dalam tubuh kita mendapatkan energi yang kita gunakan. Nah, energi itu kemana kita gunakan? Kemana kita gunakan energi? Ada aktivitas. Untuk aktivitas. Kalau kita berpikir, mengeluarkan energi nggak? Iya kan? Iya. Berpikir kita mengeluarkan energi tidur, juga membutuhkan energi. Apabila tidak ada lagi energi, apa yang akan terjadi? Mati. Jangan matilah katanya, lebih indah ya kan? Innalillah. Tapi bagaimana kalau energi tidak ada, jantung masih berdetak? Lemas, ya kan? Jadi energi itu ya digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, tadi ada katabolisme lemak dan protein yang sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kita kelompok 4. Silakan. Baik, kami akan membaca kesimpulan. Yang pertama, protein berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. 2. Lemak berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh perubahan suhu. 3. Diet yang salah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan pada organ tubuh. Diet yang tidak disadari dengan pengetahuan dan keyakinan akan keberhasilan termasuk akan berdampak pada tidak maksimalnya program diet tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, silakan duduk di tempat. Bagaimana dengan pemaparannya? Apakah kalian sudah memahami semuanya? Sudah. Rasa puas? Kalau belum, boleh ditanyakan lagi sama ibu. Iya. Sekarang boleh. Nanti juga boleh. Bagaimana? Sudah puas? Kalau sudah puas, mari sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan bahwa di dalam metabolisme terjadi proses anabolisme dan katabolisme. Nah, di dalam situ ada unsur-unsur yang namanya lemak sama protein, kemudian ada karbohidrat. Ya, kesemuanya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi yang akan kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, sekarang ada diet lagi. Kesimpulan daripada diet, apabila kita diet yang salah, maka akan dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang akan terjadi dalam tubuh kita. Baik itu nanti asam lambung lah terjadi, kemudian ada penyakit jantung lah. Nah, dikatakan kawan kita tadi ya, ada penyakit jantung, ada asam lambung, kemudian ada apa lagi tadi? Siapa yang tahu? Ginjal. Kenapa bisa terjadi ginjal? Dulu di kelas 2 pernah kita bahas tentang organ tubuh pada manusia. Ya. Jadi dapat menyebabkan penyakit ginjal, kemudian dapat menyebabkan jantung dan penyakit-penyakit yang lain yang dapat merusak organ tubuh dalam kita. Jangan sampai dalam tubuh luar pun dapat kita dirusak oleh diet yang salah, ya. Jadi kalau mau
dietlah yang benar, cari cara yang lebih tepat untuk melakukan diet. Nah, jadi itu saja kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dari kelompok 4 juga. Terima kasih atas presentasinya. Mari kita ucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Afili, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Untuk hari Kamis ini ada yang ya, saya sudah sama-sama kita di dalam kelas. Saya sebagai supervisornya dan Ibu sebagai guru di saat pembelajaran berlangsung. Jadi dari hasil pengamatan yang saya lihat dan juga saya dengar sudah ada jalur tirtanya dalam proses pembelajaran itu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses itu, yang Ibu lakukan apa saja Ibu? Kalau menurut saya itu sejauh pengetahuan saya tentang pembelajaran, kemudian aturan-aturan pembuatan RPP, sejauh yang saya pahami, saya sudah melakukan pendahuluan baik itu apresiasi untuk siswa, kemudian kegiatan inti, menyampaikan sedikit materi dan memberikan arahan-arahan kepada siswa, kemudian sudah melakukan penutup. Di situ setelah anak-anak mengambil kesimpulan, saya menegaskan kembali. Alhamdulillah ya. Sebagai observer tadi proses coaching yang saya melihat dan mendengar sangat baik Bu. Sesuai alur tirtanya sudah menggali pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan siswa, kolaborasinya sudah mulai bagus. Cuma Ibu ada satu yang perlu saya sampaikan di akhir dari pembelajaran tadi Bu ya. Di akhir dari pembelajaran yang saya dengar Ibu tidak melakukan tindak lanjut seperti itu ya. Iya, kita harus melakukan tindak lanjut supaya pembelajaran anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya dalam proses belajar di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Berarti itu kekurangan dari pembelajaran kemarin. Tapi ya, itu sudah bagus Bu, cuma satu hasil pengamatan saya. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa melakukan pembelajaran yang seperti ini terus Ibu melalui alur tirtanya dan juga terus melakukan suatu inovasi-inovasi baru di dalam kelas supaya anak-anak lebih bersemangat dalam proses belajar ini. baik. Nah, itu saja Bu ya, terima kasih sekali ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.